Bab 316. Kejutan. Kamu tidak bekerja denganku sejak awal. Paling-paling, kami hanya bekerja sama karena kami punya kesepakatan. Songsi menjawab dengan dingin. Dia membuat segel tangan dan mengetuk tanah. Dia mengaktifkan kekuatan teleportasi formasi array dan pergi diam-diam bersama mereka bertiga, menghindari mata dan telinga yang menjaga di luar. Penjara surgawi. Wu 11 berambut hitam dan berambut panjang. Dia tampak sangat mampu. Yang mulia, silakan lewat sini. Penjaga surgawi yang memimpin membawa jalan ke sel yang luas. Di dalamnya, hanya ada boneka yang berkemah. Anehnya, boneka ini terjerat rantai, seolah-olah takut kabur. Pada saat ini, rantainya bergetar, dan wajah halus muncul di kepala boneka itu. Dia memandang bangsawan Wu 11 dan bertanya, "Siapa kamu?" "Kakak, jangan gugup. Aku di sini bukan untuk menyiksamu." Wu 11 mengulurkan tangannya dan membiarkan pengawal surgawi pergi, hanya menyisakan seorang lelaki tua bungkuk. Dia menyilangkan tangannya dan berkata dengan percaya diri, "Saya tahu identitas Anda. Anda adalah putri dari keluarga kaya di Jinzhou. Sayangnya, seluruh keluarga Anda dibunuh oleh Dao 100 hantu dan Anda menjadi hantu. Yang aneh adalah kamu benar-benar dibawa oleh hantu tua berjubah darah." Bai Xiaoqin memandang Wu 11 tanpa mengucapkan kata pun. Dia merasa wanita ini tidak sederhana. Tidakkah itu terjadi suatu kebetulan? Hantu tua berjubah darah ini pernah merasuki Songsi, seorang tuan muda kaya dari kota Jin. Secara kebetulan, Songsi ini sepertinya sudah bertunangan denganmu, tapi belum memutuskan. Jika saya tidak bertanya lebih banyak orang, saya tidak akan tahu bahwa kalian berdua memiliki hubungan seperti itu. Wu 11 memandang Bai Xiaoqin sambil bercanda dan berjalan mendekat. Dia menatap mata Bai Xiaoqin. "Bolehkah kamu memberitahuku apa hubunganmu dengan hantu tua berjubah? Apakah ini hantu tua berjubah darah Songsi, atau apakah dia benar-benar iblis yang membunuh orang seperti lalat? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Bai Xiaoqin tanpa sadar menghindarinya. Dibandingkan dengan Putri Wuxi, yang dibesarkan di istana dan mengalami banyak masalah yang menyusahkan, Bai Xiaoqin masih terlalu naif. Reaksinya pada dasarnya memberitahu Putri Wuxi bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan hantu tua berjubah darah ini. Kemungkinan besar dia bukan iblis itu. Seperti yang diharapkan, kamu mengetahui beberapa rahasianya. Jika Anda bersedia memberitahu saya beberapa hal, saya jamin jiwa Anda tidak akan hilang. Bagaimana dengan itu? Putri Wu 11 berkata dengan ekspresi mengancam. "Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Aku hanyalah pelayan dari hantu tua berjubah darah." Bai Xiaoqin mundur kembali ke dalam boneka pertempurannya. Tidak ingin menghadapi Wuxi. "Hehe, hantu tua berjubah darah bersedia memberikan boneka tingkat tinggi kepada pelayannya? Saya mendengar bahwa Anda bahkan menggunakan jimat teleportasi ketika Anda melarikan diri. Jika Anda tidak memiliki hubungan khusus, apakah dia akan begitu murah hati?" Wu 11 tersenyum mengejek. "Saat itu, kamu hanyalah hantu kecil yang setara dengan seorang kultivator di Kirefinemen. Kenapa dia begitu peduli padamu?" Kata-kata Wu 11 membuat Bai Xiaoqin sangat gugup. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan bahkan bersiap untuk tidak mengungkapkan apapun meskipun dia dipukuli sampai mati. "Kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Untuk masalah Anda, saya secara khusus menyelidiki beberapa petunjuk dan pada dasarnya memastikan bahwa hantu tua berjubah darah sebenarnya adalah tunangan Anda. Dia bukan hantu tua berjubah darah yang asli, dia juga bukan Ye Wenzhong yang berinisiatif untuk merasukinya." Wu 11 terkekeh dengan ekspresi penuh tekad. "Tidak, penatua bukanlah Songsi. Jangan menebak-nebak." Bai Xiaoqin berkata dengan cemas. Dia sebenarnya tidak tahu situasi sebenarnya, tapi dia juga mengerti bahwa hantu tua berjubah darah tidak mungkin memperlakukannya seperti ini. Setelah kesimpulan Wuxi, dia benar-benar yakin. Namun, dia tahu bahwa ini bukanlah hal yang baik untuk Songsi, jadi dia memilih untuk menyangkalnya. Orang ini memang penuh misteri. Aku ingin tahu apakah dia akan mengambil risiko untuk menyelamatkanmu. Wu 11 menghela nafas. Saya kira tidak demikian. Ini adalah penjara surgawi. Ini sebanding dengan area terlarang. Tidak peduli seberapa mampu dia bisa melupakan datang ke sini.
Dia agak penasaran tentang bagaimana Song Si menghindari dirasuki oleh dua pembangkit tenaga listrik dan bagaimana dia begitu mampu. Sejak dia mendengar bahwa kakaknya menderita di tangan orang ini, dia diam-diam menyelidikinya. Meskipun dia belum bertemu dengannya, dia mengetahui beberapa informasi. Orang ini memberinya perasaan bahwa semakin dia menyelidikinya, dia menjadi semakin misterius. Semakin dia berspekulasi, semakin sulit dipercaya. Dia berpikir, saya sangat ingin bertemu Song Si ini secara pribadi. Ketika Bai Xiaoqin mendengar ini, perasaannya campur aduk. Dia senang Song Si tidak perlu mengambil risiko, tapi dia juga sedih karena dia akan mati di sini. Setelah mendapatkan informasi yang ingin dia ketahui, Wu-11 berkata kepada lelaki tua di sampingnya, Guru Gong, lihatlah boneka ini. Bisakah itu diduplikasi? Jika bisa diduplikasi, bisa menghasilkan banyak penolong yang ampuh. Sulit untuk mereplikasi sepenuhnya dalam waktu singkat. Seharusnya tidak menjadi masalah jika kita menghabiskan lebih banyak waktu. Orang tua itu telah mempelajari boneka itu dan memberikan penilaiannya. Yang kurang dari kita adalah waktu. Saat ini, berbagai negara bagian terlihat damai, namun kenyataannya, mereka secara bertahap kehilangan kendali. Terlalu banyak orang yang ingin menjadi tuan tanah feodal atau bahkan mengangkat dirinya menjadi kaisar. Kultus iblis langit juga telah menciptakan sekelompok iblis. Aku ingin tahu apakah kita bisa tiba tepat waktu. Saat ini, U11 berbalik. Lanjutkan penelitianmu. Bai Xiaoqin, kamu lebih akrab dengan boneka itu. Saya harap Anda bisa bekerja sama. Saya dapat membantu mengurangi penderitaan Anda. Saat dia berjalan menuju pintu, lubang hidungnya tiba-tiba bergerak. Lalu, dia pergi dengan tenang. Orang tua bungkuk itu berjongkok dan mulai mempelajari boneka pertempuran. Setelah melihatnya sejenak, aura dingin turun dari atas kepalanya, menyebabkan punggungnya menjadi dingin. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dibekukan oleh Bai Yuer. Dia berjalan keluar dan melihat boneka itu. Dia tersenyum dan berkata, jadi ini adalah istri tuan muda. Salam dari Yuer. Bai Xiaoqin melongokkan kepalanya karena terkejut. Dia menatap Song Si, yang perlahan muncul di samping Bai Yuer, dan menangis bahagia. Lebih tua. Aku terlambat. Song Si merasa bersalah. Jika bukan karena dia telah membuang terlalu banyak waktu di tanah roh dan laba-laba hantu 9 Netherworld, Bai Xiaoqin tidak akan ditangkap di sini. Tetua, aku terlalu bodoh, Bai Xiaoqin menyalahkan dirinya sendiri. Jangan menangis. Aku akan mengeluarkanmu. Song Si berjalan menuju rantai itu. Setelah meraihnya, api sejati yang tertinggi yang baru saja dia kembangkan menyatu dengan aura pedang dan mulai memotong rantainya. Ditambah dengan kekuatan fisiknya yang kuat, salah satu rantainya putus hingga retak. Saat dia hendak memutuskan rantai kedua, tekanan mengerikan muncul dari udara tipis. Seluruh sel menyala dan disegel. Bai Yuer menjadi gugup. Tuan muda, sepertinya ada yang tidak beres. Song Si terkejut, bagaimana kamu menemukannya? Saya tidak mengaktifkan formasi arai. Dia menoleh dengan bingung. Wuxi dan yang lainnya kebetulan muncul dan berhenti di depan pintu. Haruskah aku memanggilmu kakak senior Chen, hantu tua berjubah darah, atau tuan muda Song? Wu-11 menilai Song Si, sepertinya kemenangan ada di genggamannya. Kamu punya keahlian. Untuk pertama kalinya, Song Si menganggap serius wanita ini. Selain penampilan dan temperamennya yang terbaik, metodenya tidak sederhana. Wu-11 tersenyum pada Song Si. Tuan muda Song, apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut bahwa aku benar-benar bisa merasakan kedatanganmu? Saya sedikit terkejut. Saya pikir memecahkan dan mengendalikan sebagian dari formasi arai adalah hal yang sangat mudah. Aku tidak berharap kamu memperhatikanku. Song Si berkata dengan kagum, biarkan aku memikirkannya. Caramu menemukanku seharusnya melalui baunya, kan? Dia dengan cepat memeriksa situasinya sendiri. Formasi arai tidak banyak berubah, dan jimat gaib bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dideteksi oleh pihak lain. Dia mengangkat tangannya dan mencium bau pakaian itu. Ada aroma yang samar. Ini bukan miliknya, tapi dari putri ini. Reaksi tuan muda Song sangat cepat. Benar, itu wewangiannya. Rempah-rempah yang saya gunakan akhir-akhir ini sangat istimewa, tetapi tidak akan hilang selama 100 hari. Wu-11 tersenyum. Song Si tercerahkan.
Kamu sudah lama mencurigaiku? Ketika terjadi sesuatu, siapapun itu mencurigakan, apalagi orang sepertimu sudah aneh. Bab 317. Orang Suci Setan Langit. Saya bertanggung jawab atas Departemen Inspeksi dan memiliki akses ke semua jenis informasi di dunia. Sekalipun saya tidak bertemu orang secara langsung, saya masih dapat memahami orang-orang tertentu berdasarkan semua jenis informasi. Putra mahkota negeri pasir yang kau pura-pura bukanlah seseorang yang berbicara omong kosong. Wu-11 tampak seperti dia mengendalikan segalanya. Hanya saja saya merasa Sheng Ming itu nyata sejak saya melihatnya dengan mata kepala sendiri ketika saya masih muda. Bisakah Anda ceritakan bagaimana dia menyamar? Ini adalah pertama kalinya saya menemukan sesuatu yang bahkan mata rohani saya tidak dapat mengetahuinya. Song Si tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata Wu Si. Sebelumnya, saya hanya merasakan bintang secemerlang dan penuh spiritualitas. Pada saat ini, mereka bahkan lebih mempesona. Rune melompat dan membentuk pola roh seperti formasi arai. Rune, pola roh, dan susunan roh yang berhubungan dengan tubuh Dharma, tubuh roh, dan tubuh ilahi. Pola roh di mata wanita itu membentuk susunan yang samar. Ini adalah sesuatu pada tingkat tubuh roh atau bahkan tubuh ilahi. Hanya saja kekuatan pihak lain terbatas pada matanya. Namun, Song Si tahu bahwa semakin banyak kekuatan yang terkondensasi, semakin kuat pula jadinya. Mata wanita ini jelas sebanding dengan harta Dharma atau bahkan artefak Numinous. Dia mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan tenang, matamu memang kuat. Alasan mengapa Anda tidak dapat melihat Yang Mulia Sheng Ming, itu sangat sederhana. Itu karena dia nyata. Mata Phoenix Wu-11 bertanya-tanya. Dia terkejut. Mungkinkah negeri pasir juga mengambil tindakan terhadap mereka? Retakan. Song Si berbalik dan memutuskan rantai lainnya. Bai Yuer juga membantu. Dalam sekejap mata, rantai yang mengikat Bai Xiaoqin semuanya hancur. Lebih tua. Bai Xiaoqin menarik keluar dan memeluk Song Si dengan air mata berlinang. Anda tidak perlu membuang energi Anda. Lagi pula, kalian semua tinggal di sini hari ini. Ekspresi Wu-11 dingin. Sekarang kekuatan arai telah menyegel tempat ini sepenuhnya, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Jika Anda tidak ingin menderita, saya sarankan Anda menyerah. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Bai Yuer juga sedikit bingung. Dia tahu betapa kuatnya formasi arai penjara surgawi. Belum lagi mereka yang sekarang berada di bawah tanah, bahkan tanpa formasi arai, akan sulit untuk menembus lapisan penghalang dan keluar. Bawa Xiaoqin pergi nanti dan bertemu Yang Mulia Sheng Ming. Tinggalkan kota kekaisaran dan tunggu aku di sarangmu. Song Si mengirimkan suaranya secara diam-diam. Dia tidak takut dengan situasi saat ini, tetapi Bai Xiaoqin dan yang lainnya takut. Dia harus mengirim mereka keluar terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, dia segera membentuk segel. Rune dengan cepat mengembun dan mendarat di void terdekat. Cahaya susunannya segera menggeliat. Bahkan jika orang yang bertanggung jawab atas susunan itu secara diam-diam menyegelnya dengan kekuatan formasi arai dan mengubah operasi susunan itu, dia, Song Si, masih dapat mempengaruhinya. Cepat dan tutup saluran teleportasi. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan bantuan kekuatan formasi arai. Wu-11 buru-buru memberi perintah. Dia harus berkomunikasi dengan orang yang bertanggung jawab atas susunan tersebut. Sudah lama disegel. Itu telah disegel sejak iblis wanita itu melarikan diri. Dia hanya melemahkan kekuatan penyegelan formasi arai. Putri, cepat mundur. Mereka mungkin menyakitimu. Sebuah suara tua terdengar begitu saja, mengingatkan Putri Wuxi untuk menjauh dari Song Si. Namun, Song Si tidak menyerang. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan mengumpulkan kekuatan nomologisnya dengan gila-gilaan, dengan cepat mengembunkan dua jimat perak. Saat jimat itu terbentuk, ruang berfluktuasi, dan kekuatan teleportasi spasial yang kuat dilepaskan, membentuk lingkaran riak. Mengembunkan jimat dengan tangan kosong? Kekuatan suci macam apa ini? Wu-11, yang baru saja mundur selangkah, terkejut. Dalam pemahamannya, jimat harus digambar di atas kertas jimat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memadatkannya begitu saja. Putri, ini buruk. Ini adalah kekuatan ilahi terbaik dalam Dao Jimat. Itu bisa menarik jimat keluar dari udara.
Dia menggambar jimat teleportasi dan ingin melarikan diri. Orang yang bertanggung jawab atas susunan tersebut mengetahui rencana Songxi dan segera mengaktifkan formasi array untuk menghentikannya. Namun, dia menyadari bahwa formasi array di dekat Songxi tidak berada di bawah kendali massanya. Jimat teleportasi? Bukankah ini jimat tingkat tinggi? Dia benar-benar bisa mengeluarkannya begitu saja? Wu 11 berseru dan berkata dengan cemas, cepat dan tutup ruangnya. Putri, dia mengganggu formasi array. Saya perlu waktu untuk mendapatkan kembali kendali. Pada saat ini, Songxi menampar jimat itu ke tubuh Bai Yu'er dan Bai Xiaoqin dan berteriak, pergi. Dia mengaktifkan jimat itu dan retakan muncul di ruang yang terdistorsi. Cahaya perak bersinar terang dan menyelimuti mereka berdua. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju celah spasial, menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, hanya Songxi dan Battle Puppet yang compang-camping yang tersisa di dalam sel. Songxi menarik napas dalam-dalam, sial, menggambar dua jimat teleportasi sekaligus sungguh melelahkan. Jimat teleportasi melibatkan luar angkasa. Meskipun levelnya tidak lebih tinggi dari spirit kementalisman, kekuatan Dharma yang dibutuhkan sangat menakutkan. Bagaimanapun, itu membutuhkan ruang terbuka. Jika dia belum mencapai alam Naschen Soul dan kekuatan nomologisnya sebanding dengan seorang kultivator transformasi jiwa, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menggambar jimat seperti itu dengan tangan kosong. Meskipun dia telah menariknya, 9 jiwa yang baru lahir di tubuhnya melemah dan kelelahan. Dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak akan mati, sebagian besar kekuatan nomologisnya telah habis setelah menggambar dua jimat teleportasi. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyingkat jimat teleportasi baru. Saat Songxi terengah-engah karena kelelahan, kekuatan kacau dari formasi di sekitarnya mulai pulih. Orang yang bertanggung jawab atas pembentukan susunan dalam kegelapan mendapatkan kembali kendali atas area terdekat dan menyegel ruang itu lagi. Putri, ruangannya sudah ditutup. Untungnya, dia tidak melarikan diri. Orang dalam kegelapan menghela napas lega. Dahi Wu 11 juga dipenuhi keringat dingin. Jika dia masih membiarkan Songxi melarikan diri dalam keadaan seperti itu akan menimbulkan kerugian besar. Hal ini akan sulit baginya untuk dilaporkan. Tuan Muda Song, Anda benar-benar mengejutkan saya. Sebagai perbandingan, kejutan yang kuberikan kepada Anda bukanlah apa-apa. Wu 11 menatap Songxi dalam-dalam, matanya bersinar. Dia berharap dia bisa melihat orang ini sepenuhnya. Masih ada kejutan lagi yang akan datang. Jangan membuat ciuman. Nafas Songxi perlahan menjadi tenang. Dia memandang Putri Wuxi yang belum pergi. Yang mulia, Anda tidak bisa mengurung saya. Lebih baik jangan buang waktu untukku, jangan sampai kamu kehilangan terlalu banyak. Bab 318. Orang Suci Setan Langit bagian 2. Mendengar makna tersembunyi dari kata-kata Songxi, Putri Wuxi mengerutkan kening. Apa maksudmu? Perhatianmu mengirimiku dan kekuatan formasi array juga mengarahkanku. Kekuatan sinyal dan titik di tempat lain telah melemah. Dia mungkin tidak membutuhkan bantuanku lagi. Dia seharusnya menemukan targetnya. Songxi menyilangkan tangannya dan berkata dengan penuh minat, saya sangat penasaran. Siapa yang tertindas di dasar penjara surgawi sehingga kultus setan langit perlu memikirkan cara untuk menyelamatkannya, bahkan dengan mengorbankan pemberontakan? Apa? Putri ekspresi Wu 11 berubah drastis saat dia menatap lekat-lekat ke arah Songxi. Kamu pasti tidak akan mengatakannya tanpa alasan. Mungkinkah Anda membantu seseorang ke tingkat terendah misteri surgawi? Karena Songxi bisa membawa orang masuk secara diam-diam, dia secara alami juga bisa membantu orang lain. Jika dia benar-benar membantu orang-orang dari kultus setan langit hingga ke dasar. Ah! Jeritan tiba-tiba terdengar di telinga. Orang yang bertanggung jawab atas barisan tadi berkata dengan kaget dan marah. Makhluk jahat, kamu benar-benar menyergap tuanmu sendiri. Orang tua, siapa yang memperlakukanmu sebagai seorang master? Jika bukan untuk menyelamatkan Sky Demon Saint, mengapa aku harus menjadi muridmu selama 300 tahun? Transmisi suara lain dengan senyuman sinis terdengar. Dia agak sombong. Haha, aku akhirnya mendapat kesempatan. Hantu tua menghela darah, terima kasih banyak. Anda dapat terus tinggal di sana dan membantu saya berbagi kekuatan formasi array. Siapa kamu? Keringat dingin mengucur di dahi Putri Wu 11.
Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Jika setan ganas ini dilepaskan, masyarakat pasti akan terjerumus dalam penderitaan dan penderitaan. Bahkan dunia ini tidak akan stabil. Hehe, aku tiruan dari 1000 wajah. Ingat, akulah yang menghancurkan penjara surgawimu, haha. Ketika Songsi mendengar ini, dia mengerutkan keningnya. 1000 wajah, orang yang kamu selamatkan disebut orang suci setan langit? Dari cara dia menjelajah, dia tidak terdengar seperti seorang transformasi jiwa. Mungkinkah dia adalah orang suci yang hanya ada di zaman kuno? Kali terakhir dia berhubungan dengan Raja Sagelangya, Songsi mengetahui bahwa dunia ini berasal dari zaman kuno. Karena ki spiritual langit dan bumi masih relatif kaya, dan terdapat ahli pemurnian kekosongan yang lahir, keberadaan seperti itu adalah Sage kelas 1 di dunia ini, dan sebagian besarnya disebut Sage. Dengan kata lain, 1000 wajah tidak menyelamatkan transformasi jiwa seperti yang dia kira. Terlebih lagi, orang suci ini telah melampaui alam transformasi jiwa dan merupakan petapa sejati pemurnian kekosongan atau petapa bela diri pemecah kekosongan yang seharusnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Benar, hantu tua berjubah darah. Itu semua berkat kamu. Jika tidak, kami benar-benar tidak akan punya peluang. Thousand Faces berkata dengan penuh semangat, membawa Demon Saint keluar dari kesulitan ini berarti dia akan menjadi satu-satunya Saint di era ini. Seluruh dunia akan menjadi milik kultus setan langit kita. Songsi tertegun, kamu cukup sombong. Anda sebenarnya ingin menyatukan seluruh dunia. Tubuh Putri Wuxi bergetar. Jika iblis itu lolos, itu benar-benar bisa dilakukan. Teman-teman, cepat tangkap 1000 wajah ini dan hentikan dia menghancurkan formasi arai. Dia tidak menyangka 1000 wajah telah menembus begitu dalam. Dia telah menyatu dengan kerumunan formasi utama dan menyebabkan kerusakan besar pada kekuatan penindasan penjara surgawi. Ledakan. Seluruh penjara surgawi bergetar hebat. Aura menakutkan melonjak ke bawah, dan formasi arai bergetar. Oh tidak, iblis itu telah bangkit. Cepat beritahu ayah. Wajah Wu 11 menjadi pucat. Tidak peduli berapa banyak skema yang biasanya dia miliki, itu tidak berguna saat ini. Dia menghancurkan liontin giok dengan panik dan memberitahu pembangkit tenaga listrik Qian. Songsi merasakan aura di dasar penjara surgawi dan tidak bisa menahan ketegangan. Dia melihat sekeliling dengan kaget. Ruangan itu sebenarnya menjadi tidak stabil. Dan itu sepenuhnya karena kekuatan di dasar penjara surgawi. Ini sebenarnya mempengaruhi ruang angkasa. Apakah ini kekuatan dari pembangkit tenaga listrik Realm Void Refinement? Dia sebenarnya masih sangat kuat setelah ditekan selama bertahun-tahun? Songsi tidak bisa tenang. Dia mendengar bahwa setelah transformasi jiwa, para kultivator memiliki 2 jalur. Dia bisa menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan kehampaan atau memurnikan sebagian dari kehampaan. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli yang dapat mempengaruhi ruang angkasa. Sekarang, dia sebenarnya sudah mengalami sebagian darinya. Songsi, kamu sebenarnya membantu mereka. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Ini adalah pertama kalinya Wu 11 merasa tidak berdaya. Dia menyerang Songsi segera setelah dia menangkapnya. Saya hanya meminta 1000 wajah untuk memberi saya lokasi Bai Xiaoqin. Selain itu, saya hanya memberinya jimat gaib, sehingga menyulitkan formasi arai untuk mendeteksinya. Songsi mengangkat bahu. Untuk melepaskan Demon Saint ini, aku bahkan belum melakukannya, tapi dia sudah tidak sabar untuk bergerak. Dia benar-benar tidak percaya padaku. Tidak peduli apapun yang terjadi, kamu telah melakukan kesalahan besar. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya Demon Saint ini. Putri Wu 11 mengertakkan gigi. Ya, aku benar-benar tidak tahu. Songsi mengangguk dan berkata dengan sangat tulus, bisakah kamu memberitahuku lebih banyak? Putri Wu 11 membelalakan matanya. Orang ini masih tidak tahu malu. Dia sangat marah sampai dia ingin muntah darah. Ketika Songsi disegel oleh 1000 wajah dengan kekuatan formasi transfer arai. Di bawahnya, di lantai terakhir penjara surgawi. Ada pola 8 trigram yang sangat besar di sini. Pada polanya ada 8 susunan harta karun Dharma dengan statistik berbeda. Di tengah polanya, rantai melilit tubuh yang layu. Tubuh ini ditutupi pola setan yang padat. Kelihatannya seperti manusia, tapi ada sepasang tanduk merah di kepalanya. Rambutnya acak-acakan, dan penampilannya tidak terlihat jelas. Pada saat ini, dia membuka mulutnya dan dengan gila-gilaan melahap aliran udara berwarna merah darah,
bercampur dengan darah dan jiwa. Dengan setiap suapan yang dia telan, pola iblis di tubuhnya menjadi semakin dalam, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Guyuran. Rantai yang menyegelnya bergetar hebat. Tiba-tiba, salah satunya rusak, dan fluktuasi yang diakibatkannya mengguncang seluruh penjara surgawi. Di luar diagram 8 trigram, inkarnasi 1000 wajah memasang ekspresi fanatik. Lord Demon Saint, mohon maafkan ketidakmampuan saya. Saya hanya dapat memberi Anda ki iblis tingkat rendah dan esensi darah jiwa. Namun, saya telah mengganggu formasi array dan menghancurkan 8 formasi array penekan roh, menghancurkan harta karun formasi array utama. Dengan kekuatan Lord Demon Saint, kamu pasti bisa melarikan diri. Sangat bagus. Demon Saint membuka mulutnya, suaranya serak dan tidak enak didengar, seperti 2 paku berkarat yang bergesekan, membuat bulu kuduk berdiri. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan mata merah darahnya menyerap cahaya seperti lubang hitam. Dia membuka mulutnya dan menghisap dengan sekuat tenaga. Di tangan inkarnasi 1000 wajah, sebuah botol hitam bergetar, melepaskan lebih banyak aura iblis, esensi darah, dan jiwa, yang dapat mengisi kembali esensi, ki, dan roh Demon Saint. Di kedalaman kota kekaisaran, di area terlarang lainnya, terdapat ruang unik. Pada saat ini, api menari-nari di langit, dan terdengar raungan naga yang samar. Di atas api, seekor naga hitam terus berguling dan berenang, memancarkan aura yang kuat. Di tengah naga hitam, tombak hitam sedang bertransformasi. Rune pada terbentuk dan terpisah lagi. Rune-rune ini beredar, seolah-olah sedang memupuk suatu kehidupan. Kaisar Qian dan 2 tetua berambut putih lainnya membentuk segel dan melepaskan kekuatan nomologis. Mereka api di bawah naga hitam dan terus memurnikan harta dharma ini. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang keluar dari tubuh Kaisar Qian dan pecah, mengirimkan pesan. Tubuh Kaisar Qian gemetar saat dia membuka matanya. Sial, apa yang terjadi? Dia benar-benar membiarkan kultus setan langit menghancurkan penjara surgawi dan menyelamatkan orang suci setan langit. Jenggot 2 lelaki tua lainnya bergetar saat mereka membuka mata karena terkejut. Penjara surgawi selalu kedap udara. Bagaimana bisa dihancurkan? Ini menyusahkan. Kita berada di titik terakhir dalam menyempurnakan harta karun Luminous. Jika kita melarikan diri untuk menekan iblis itu, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Kedua tetua keluarga kekaisaran memiliki ekspresi buruk. Orang-orang itu pasti sudah meramalkan bahwa kita sedang menyempurnakan tombak naga hitam dan ingin melepaskan benda lama itu. Kilatan dingin melintas di mata Kaisar Qian. Awalnya, benda tua itu akan ditekan sampai mati dalam beberapa ratus tahun. Saya tidak menyangka telah memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia benar-benar lolos, fondasi Qian besar akan hancur. Dia perlahan berdiri. Kalian berdua tinggal di sini untuk menstabilkan harta karun Luminous dan mengakhiri proses pembentukan roh terakhir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memimpin situasi ini. Itulah satu-satunya cara. Yang mulia, berhati-hatilah. Karena kultus setan langit sudah melakukan ini, mereka pasti sudah melakukan banyak persiapan. Salah satu tetua mengingatkan. Kaisar Qian mengangguk dan berbalik untuk keluar dari ruang pemurnian harta karun Luminous. Seorang pria berpakaian hitam sudah menunggunya. Orang ini terlihat biasa saja, tetapi dia memiliki aura yang mengesankan, seolah-olah dialah satu-satunya di dunia. Dia sebenarnya tidak dirugikan saat menghadapi Kaisar Qian. Qian Yuanlong, karena kamu ingin menyampaikan harta karun Luminous, sempurnakan dengan baik. Kenapa kamu keluar? Pria berbaju hitam itu mencibir. Master Sekte Kultus Iblis Surgawi. Kaisar Qian menatap yang terakhir. Yuhua, kamu memang telah mencapai ranah transformasi jiwa. Bagaimana aku bisa menghentikanmu jika aku tidak berada di ranah transformasi jiwa? Api iblis hitam membakar tubuh yang mulia iblis Yuhua. Sudah 300 tahun sejak terakhir kali kita bertarung. Aku ingin tahu apakah teknik kekuatan nagamu masih bisa menekan seni iblis surgawiku? Bab 319. Sebuah kesalahan besar. Jika aku bisa menekanmu saat itu, secara alami aku bisa menekanmu seumur hidup. Kaisar Qian berdiri dengan tangan di belakang punggung dengan ekspresi percaya diri. Saat itu, kamu mengandalkan kekuatan harta dharma dan kekuatan formasi array untuk mengalahkanku. Beraninya kamu mengatakan kamu bisa menekanku selama sisa hidup.
Yang Mulia Iblis Yuhua tidak bisa menahan tawa. Saat orang suci iblis langit keluar dan menghancurkan formasimu dan menghancurkan harta dharmamu, mari kita lihat apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku. Yuhua, dia bukan ras kita. Niatnya pasti berbeda. Apakah kamu sangat suka menjadi anjing? Kaisar Qian menatap Yang Mulia Iblis Yuhua dengan bertanya, meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, saya tidak percaya bahwa Anda tidak mengetahui situasi umum. Jika bukan karena orang suci terakhir di dunia ini muncul dan menekannya di sini dengan mengorbankan nyawanya, bersiap untuk melenyapkannya secara perlahan, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan. Kata-katanya ringkas dengan sebagian kecil sejarah kuno. Para ahli dari Great Qian di perselisihan bingung. Maaf, tapi menurutku dunia ini tidak seharusnya seperti ini. Saya pikir lebih baik terhubung ke alam iblis surgawi dan mengubah tempat ini menjadi api penyucian. Ketika saatnya tiba, akulah yang akan mengubah dunia. Yang Mulia Iblis Yuhua mengungkapkan rencananya sambil tersenyum, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Kunjungi No.V.L.B.I.N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Orang ini sebenarnya ingin menghancurkan dunia ini. Apakah dia masih manusia? Dia benar-benar iblis dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengubah dunia. Saya pikir Anda mengira Anda akan pergi ke alam iblis surgawi dengan cepat atau lambat karena Anda mengembangkan jalur iblis. Anda hanya ingin mencari dukungan terlebih dahulu, bukan? Sungguh munafik. Kaisar Qian mencibir dan melepaskan tekanan kuat. Kehampaan bergetar tanpa henti, dan aura yang dipancarkannya membuatnya tampak seperti juggernaut langit dan bumi. Kekuatan nomologis di tubuhnya tidak terduga. Saat ia melonjak, ia berubah menjadi naga panjang dan membubung ke langit. Suaranya bagaikan guntur yang menggelegar. Anda tidak akan bisa mengubah dunia. Ayo mati! Pembangkit tenaga transformasi jiwa sudah bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Setiap gerakan mereka sangat merusak. Bahkan jika kota pesisir dilindungi oleh formasi susunan, jika mereka bertempur di darat dengan gegabah, gempa susulan masih dapat membunuh banyak orang tak berdosa dan bahkan menghancurkan kota ini. Tentu saja dia tidak ingin bertarung di kota. Yang Mulia Iblis Yuhua terkekeh, kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Matanya dingin saat dia mengulurkan tangan dan menghancurkan seorang penguasa inti emas sampai mati. Yang lainnya sangat terkejut. Orang ini sebenarnya tidak bermain sesuai aturan. Seorang kultivator transformasi jiwa yang bermartabat sebenarnya menyerang orang lemah seperti mereka. Mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru mundur. Percikan! Yang Mulia Iblis Yuhua menampar dengan telapak tangannya. Api iblis melonjak ke langit dan menyelimuti beberapa penggarap, membakar mereka menjadi abu dalam sekejap mata. Laut Azur Dragon membentang. Kaisar Qian membalas dengan marah. Kekuatan nomologisnya bagaikan lautan luas yang membawa segudang cahaya dan berubah menjadi naga biru yang mengandung niat membunuh yang mengerikan saat ia melesat ke arah Yang Mulia Iblis Yuhua. Hehe! Yang Mulia Iblis Yuhua melayangkan pukulan. Api iblis itu berwarna hitam seperti tinta, berubah menjadi teratai hitam yang bertabrakan dengan naga biru. Dengan suara keras, tanah berguncang. Gelombang destruktif menyebar seperti rumput kering, mencabik-cabik mereka yang berada tidak cukup jauh. Formasi arai di dekatnya diaktifkan, membentuk lingkaran riak yang nyaris tidak melindungi bangunan dari kehancuran. Namun, ini juga menghilangkan kekuatan formasi arai. Sedikit perubahan akan mempengaruhi seluruh tubuh, dan kekuatan yang menekan Sky Demon Saint akan semakin melemah. Seluruh penjara surgawi bergetar lebih hebat lagi. Kesadaran ilahi Songsi merasakan bahwa formasi arai sedang terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan. Dia memandang Wuxi, yang mengerutkan kening. Melanjutkan. Saya tidak tahu banyak tentang Sky Demon Saint. Apa yang Anda lakukan dapat menghancurkan dunia. Apa itu cukup? Wu 11 menghela nafas panjang. 10.000 tahun yang lalu, iblis jahat turun dari langit. Banyak pembudidaya di benua tanpa batas yang bukan tandingan mereka bahkan jika mereka bertarung sekuat tenaga. Pada akhirnya, beruntunglah seorang Marshal Saint muncul dan membakar esensi darahnya untuk menyegel Demon Saint. Setelah bertahun-tahun, dia hampir dilenyapkan, tapi Anda melepaskannya. Jika Anda membuka jalan menuju dunia iblis surgawi lagi, orang-orang pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan dunia fana akan berubah menjadi penjara.
Song Si terdiam. Kalau begitu, aku sudah menjadi orang berdosa abadi. Dia tidak bisa tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Jika orang suci setan langit ini hanyalah senior dari kultus setan langit, lupakan saja. Tapi sekarang, jelas tidak. Ini akan menjadi masalah besar. Dengan kata lain, dia bukan dari dunia ini, tapi seorang penyerbu. Song Si mengerutkan kening. Thousand Face sebenarnya tidak membeberkan informasi penting tersebut. Bukankah ini sebanding dengan memintanya melepaskan iblis untuk menghancurkan kampung halamannya? Konyol, Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda telah dimanfaatkan. Wu-11 mengejek. Putri, jangan sia-siakan nafasmu padanya. Bunuh dia sebelum berurusan dengan Sky Demon Saint. Seorang pria dengan ekspresi membunuh bergegas mendekat. Tanda di tubuhnya diukir dengan kata, roh, dan kekuatannya berada di ranah transformasi jiwa setengah langkah. Tuan penjaga roh, bagaimana kabarnya di sana? Wu-11 kembali sadar. Wu tua telah hilang dan kendali formasi Arai telah diambil. Lapisan terakhir telah diisolasi dan saudara-saudara kita tidak dapat masuk saat ini. Penjaga roh menatap Song Si dengan ekspresi gelap. Ini semua salah orang ini. Dia diam-diam memecahkan beberapa formasi Arai dan memberi kesempatan pada 1000 wajah. Kalau tidak, mengapa semuanya terjadi begitu lancar? Song Si berkata, aku bisa turun ke level itu. HMPH, kamu masih ingin membuat rencana melawan kami? Wu tua menyegel tempat ini sebelum dia mati, jadi terima saja kematianmu. Penjaga roh mencibir. Tuan penjaga roh, dia mungkin tidak mengetahui masalah ini. Wu-11 menggelengkan kepalanya. Tidak banyak orang yang mengetahui asal-muasal item penekan terakhir. Beri dia kesempatan. Putri, dia mungkin mencoba menipu kita agar membuka segel dan melarikan diri. Penjaga roh tidak mau mempercayai Song Si. Lupakan. Saya orang berdosa. Aku tidak perlu kamu melakukan apapun. Aku akan meminta maaf dengan nyawaku. Kata-kata Song Si sangat mengejutkan. Setelah mengatakan itu, dia menampar kepalanya. Dengan retakan, dia hancur. Kemudian, tubuhnya hancur dan dia jatuh ke tanah. Penjaga roh sedikit terkejut. Orang ini benar-benar bunuh diri? Bab 320. Sebuah kesalahan besar bagian 2. Dia belum mati. Menurut intelijen, dia sangat sulit dibunuh. Dia pandai melarikan diri. Wu-11 menatap mayat Song Si dengan ekspresi serius. Sesaat kemudian, mayat itu menghilang. Song Si muncul di belakang mereka dan langsung meraih leher Wu Si dengan satu tangan. Cantik, apakah kamu merasa marah setelah melihatku mati sekali? Wu-11 ketakutan. Dia ingin melawan, tetapi dia menyadari bahwa kekuatan pihak lain tidak dapat diperkirakan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa bertanya dengan bingung, bagaimana caramu keluar? Apakah ini penting? Saya hanya bertanya apakah Anda ingin menyelamatkan situasi. Song Si mengendalikan Wu Si dan ingin naik ke level terakhir untuk melihatnya. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah terus menyegel benda itu di bawah. Dia juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk mati beberapa kali dan mendapatkan beberapa keuntungan. Lepaskan sang putri, atau aku tidak akan menahan diri. Penjaga roh berteriak. Memperkenalkan. Seluruh langit surgawi bergetar hebat. Retakan terus bermunculan di dinding sekitar mereka, dan kerikil serta debu berjatuhan dengan keras. Sebenarnya sudah mulai runtuh. Haha, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Tawa kering dan tidak menyenangkan memenuhi ujian surgawi dan kekosongan. Kemudian, dengan suara retakan, cahaya merah darah menembus batas surgawi dan melesat ke langit. Ruang di dekat mereka direbut kembali, dan layar surgawi sepertinya telah terbelah menjadi 2. Melihat ke bawah, mereka dapat melihat bagian bawah secara langsung, dan ketika melihat ke atas, mereka dapat melihat langit. Pukulan besar ini menghancurkan kepercayaan semua penjaga penjara di penjara surgawi. Menakjubkan. Kamu bahkan tidak membutuhkanku untuk menjatuhkanmu lagi. Song Si terdiam. Ini terlalu mengerikan. Itu benar-benar menembus penjara surgawi. Bahkan seorang aktivis transformasi jiwa tidak dapat melakukan ini. Bukankah orang ini telah ditekan selama bertahun-tahun? Dia sebenarnya masih memiliki kekuatan mengerikan yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang yang berkuasa transformasi jiwa. Di jalur inovatif, menyempurnakan esensi menjadi ki, penyempurnaan ki.
transformasi jiwa, dan penyempurnaan ruang, dia sudah ada di langkah ketiga. Setiap gerakan yang dia lakukan bisa meledak dengan kekuatan yang melampaui batas dunia ini. Mata roh Wu-11 berbinar, tapi ada kesedihan di matanya. Dia jelas akan mati, tapi dia masih bisa bertahan. Apakah ini takdir? Sebelumnya, kami meremehkan kekuatan mengerikan dari orang suci sejati di alam pemurnian kekosongan. Siapa yang bisa menutupi perbedaannya sekarang? Itu benar. Tingkat ini sangat menarik. Saya harus pergi dan melihatnya. Songsi melihat ke kedalaman dengan penuh minat. Aura itu jelas membuatnya takut, tapi mau tak mau dia merasa bersemangat. Betapa besarnya pahala jika dibunuh oleh eksistensi tingkat tinggi seperti itu? Wu-11 sudah putus asa. Dia berpikir bahwa Songsi juga mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dia berkata kepada penjaga roh, sudah terlambat. Semuanya, lari. Yang terakhir ini bingung, dan ada ketakutan di kedalaman matanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, jika 8 pengawal roh menyerang bersama, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menekannya. Ah! Selamatkan aku! Jeritan darah yang mengental datang dari ruang bawah tanah yang dipenuhi debu, diikuti dengan suara mengunyah. Itu sangat menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok berlumuran darah bergegas mundur, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ayo pergi, iblis ini terlalu kuat. Bahkan seorang kultivator transformasi jiwa yang sempurna mungkin bukan tandingannya. Jika dia tidak pergi, dia akan dimakan olehnya dan menjadi makanannya untuk memulihkan kekuatannya. Keduanya tidak buruk. Sebelum mereka kabur, mereka bahkan mengingatkan Wuxi dan 2 lainnya. Adapun Songsi, mereka sedang tidak berminat untuk peduli. Kalian bisa pergi. Saya masih harus turun dan melihatnya. Songsi melepaskan Wuxi dan berjalan ke arah yang berlawanan. Dia melompat ke dalam celah besar. Wu-11 menyaksikan dengan linglung saat dia ditarik oleh penjaga roh di sampingnya. Putri, orang ini bersekongkol dengan mereka. Dia terdengar bermartabat, tapi nyatanya, dia akan baik-baik saja jika terjatuh. Itu benar. Ayo keluar dan bertemu ayah dan yang lainnya dulu. Hanya ayah dan yang lainnya yang punya jalan sekarang. Sambil menghela nafas, Wu-11 segera pergi bersama penjaga roh. Lapisan terakhir bukanlah struktur tanah dan batu sederhana, melainkan ruang tersendiri. Ruangan itu hancur dan dipenuhi bau darah bercampur ki iblis. Astaga! Songsi mendarat dan melihat ke atas. Retakan di atas kepalanya mengarah langsung ke dunia luar yang membuatnya semakin terkejut. Menghancurkan kehampaan, inilah kekuatan dari kemampuan Demon Shen. Seharusnya tidak sulit baginya untuk membunuhku. Songsi berpikir dalam hati. Dia tidak sabar untuk segera menuju ke 8 trigram yang rusak di tengahnya. Sekarang, ruang ini telah terkoyak. Itu juga karena orang suci iblis langit telah menghancurkan ruang yang menekannya sehingga mempengaruhi bagian luar dan merobek seluruh penjara surgawi. Setelah melancarkan serangan ini, kekuatan Sky Demon Shen terkuras lagi dan dia tidak punya pilihan selain memakan manusia untuk mengisi kembali energinya. Langkah kaki terdengar. Songsi berjalan selangkah demi selangkah di tengah debu beterbangan yang ganas. Cahaya berwarna darah membuat pantulan dirinya bergoyang dan berubah, membuatnya tampak seperti iblis. Astaga! Sky Demon Shen, yang sedang memulihkan energinya, melirik Songsi. Tatapannya tajam dan mengeluarkan tekanan mengerikan di sekelilingnya. Dari mana asal anak ini? Dia tidak kuat, tapi dagingnya kelihatannya keras dan enak. Meskipun diperlakukan sebagai makanan oleh orang suci iblis langit begitu dia tiba, Songsi tidak tampak bingung sama sekali. Dia bahkan punya mood untuk membungkuk pada 1000 wajah, yang memasang ekspresi tersanjung dan berkata, kamu membuatku melakukan kesalahan besar. Jika kamu melarikan diri, orang-orang akan mengutukku sampai ke neraka. Songsi agak tidak senang. Dia tidak peduli seberapa kuat iblis ini, tapi dia tidak ingin menjadi orang bodoh. Lagi pula, orang suci iblis langit ini bukanlah Tom, Dick, atau Harry. Dia bahkan tidak berada di ranah transformasi jiwa. Sebaliknya, dia adalah eksistensi yang bisa mengancam perdamaian dunia ini. Semakin menakutkan pihak lain, semakin banyak makhluk hidup yang akan dia bunuh dan semakin besar kesalahan yang ditanggung Songsi. Akan mudah baginya untuk menjadi terkenal dan dibenci selama 10.000 tahun. 1000 wajah menjawab dengan acuh tak acuh,
kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Jika saya tidak mendirikan tempat ini selama ratusan tahun, trik kecil Anda tidak akan cukup untuk membantu senior Demon Saint melarikan diri. Pada saat ini, Sky Demon Saint menelan semua makanan di depannya. Dia masih belum puas. Saya masih sangat lapar. Little Thousand Faces, dari apa yang kamu katakan, ini tidak dianggap sebagai salah satu dari kita, kan? Tidak, senior Demon Saint, selamat menikmati. Tatapan seribu wajah terasa dingin. Karena dia telah membantu Demon Saint melarikan diri, tidak perlu membiarkan orang ini tetap hidup. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Orang suci iblis langit menyeringai, wajahnya yang mengerikan memperlihatkan mulut berdarah saat dia mencakar Songsi. Tekanan spasial yang mengerikan turun, dan ekspresi Songsi berubah drastis. Willowish pelindung, talent sword ki, supreme yang true fire, dan kekuatan lainnya semuanya meletus. Cahaya kunang-kunang. The Sky Demon Saint tidak peduli sama sekali dan hanya mengerahkan sedikit kekuatan. Retakan. Ruang hancur dan kemudian runtuh menuju pusat. Pertahanan Songsi seperti kertas. Itu hancur dalam satu tarikan nafas. Apakah ini kekuatan yang melampaui ranah transformasi jiwa? Sungguh tidak ada bandingannya. Songsi terkejut. Dia terbunuh oleh kekuatan keruntuhan luar angkasa. Dia meninggal dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada saat dia menghadapi badai spasial. Ding, selamat telah dibunuh oleh Sky Demon Saint. Fisik 30.000. Kamu memperoleh kekuatan dari kematian. Hadiah, 10.000 poin atribut kebebasan. Pemberitahuan sistem membuat Songsi senang. Dengan kematiannya, kekuatannya bisa langsung meningkat satu tingkat, sebanding dengan kultivasi panjangnya yang biasa. Tubuh fisik anak ini bahkan lebih kuat dari yang aku makan tadi. Lumayan, ini lebih kenyal. Orang suci setan langit sedikit terkejut. Dia menarik tangannya dan hendak menikmati kelezatan berkualitas tinggi ini ketika Songsi menghilang dalam sekejap cahaya. Dia mencubit udara dan kembali. Wajahnya langsung menjadi gelap, bagus sekali. Kamu bahkan berani bermain denganku. Senior Demon Saint, orang ini penuh trik dan memiliki banyak avatar. Tidak mudah untuk membunuh. Jangan buang waktu itu. Ayo keluar dulu dan cari masalah setelah kamu pulih sedikit. Thousand Faces mengingatkan mereka bahwa operasi ini bukannya tanpa ancaman. Setidaknya, jika 3 transformasi jiwa di pihak Kaisar Qian mengambil tindakan dan membantu harta karun Luminous, mereka tidak akan mendapatkan manfaat apapun. HMPH, anak ini harus mati. The Sky Demon Saint maju dan menyerang dengan telapak tangan. Di dunia luar, Songsi baru saja muncul dari titik kebangkitan yang telah dia tetapkan sebelumnya ketika dia melihat penjara surgawi bergetar. Kemudian, ruang hampa terbelah dan cahaya merah darah yang tidak suci keluar. Kemudian, tanah kembali terbelah. Tanah dan bangunan terbelah menjadi 2, menampilkan celah-celah besar. Seluruh penjara surgawi runtuh sepenuhnya. Cahaya berwarna darah melonjak dari langit, dan angin dingin segera bertiup. Awan gelap berkumpul di langit, tampak seperti akan melampaui batas. Faktanya, pada saat ini, iblis yang tak dilawan telah muncul, memicu sejumlah besar kekuatan langit dan bumi untuk berubah menjadi sebuah fenomena. Di perbincangan, Kaisar Qian dan Yang Mulia Iblis Yuhua, yang masih bertarung, dengan cepat berpisah dan menatap ke arah orang suci iblis langit. Kamu akhirnya keluar. Kultus setan langitku mendirikan sekte kami selama bertahun-tahun hanya untuk menyambut Anda. Yang Mulia Iblis Yuhua memeluk dirinya sendiri dengan ekspresi gila. Saat dia hendak menyambutnya, dia menyadari bahwa orang suci iblis langit tidak memandangnya sama sekali. Sebaliknya, dia memindahkannya menuju orang lain.